Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Menghadap kubur Habib Syekh Abu Bakar bin Salim ini seperti menghadap Allah, penuh kekhusyuan. Habib Abdullah Al-Haddar berkata di dalam kitab Al-Jawahir fi Manaqib Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, dikatakan, hadapkan dirimu pada Syekh Agung itu dengan penuh ketundukan dalam kehinaan diri demi meraih harapanmu. Ya, saya ulang, hadapkan dirimu pada Syekh Agung itu. Syekh Agung itu yang dimaksud adalah Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Hadapkan dirimu pada Syekh Agung itu dengan penuh ketundukan dalam kehinaan diri demi meraih harapanmu. Saudara, kekhusyuan, ketundukan dan menghinakan diri ya, dengan penuh kehinaan, seakan-akan kita ini hina di hadapan makam tersebut. Harus menyerahkan ketaatan ya, artinya kan termasuk ketaatan ya, karena dikatakan ini penuh ketundukan dalam kehinaan diri, menghinakan diri sehina-hinanya di depan makam manusia itu ya, makam Abu Bakar bin Salim itu, demi meraih harapanmu. Ya, seperti seakan-akan kita ini diajarkan ketika mau sholat atau berdoa, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, selayaknya seperti itu kalau kita dapati dalam kalimatnya ya. Artinya kalau banyak orang mengatakan mereka ini adalah Bani Kuburiyun, ya nggak salah. Betul-betul ini adalah sebuah ajaran ya, untuk apa? Untuk menyembah, seakan-akan ini menyembah makam manusia, saudara. Sehingga dikatakan harus penuh ketundukan, harus penuh kepasrahan ya, dan menghinakan diri kita. Ya, kita memang lemah ya. Kita memang tidak ada harganya, kita memang hina. Tapi kalau kita katakan itu di hadapan Allah Sang Maha Pencipta, karena kita adalah hamba-hambanya, itu betul. Tetapi kalau itu kita alamatkan ke hadapan makam sesama manusia, ini tidak pernah ditemui ajaran seperti itu, saudara. Kita menghinakan diri, kita mempasrahkan diri, kita menundukkan kepala kita, kita pasrah taat setaat-taatnya ya, menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, kehinaan diri kita sebagai hamba Allah. Itu patut, memang seperti itulah kita harus bersikap ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semata-mata tidak boleh kepada sesama makhluk, saudara. Ya, ini bisa mengarah kepada sebuah perbuatan musyrik, saudara, kesyirikan, karena kita seakan-akan ada kekuatan lain, ada sesembahan lain yang setara dengan Allah, yang sebanding dengan Allah, sehingga kita bersikap sama. Kita dituntut untuk bersikap ya sama seperti kalau kita menghadap Allah. Ini apa-apaan, saudara? Apakah ini bisa dibenarkan di dalam ajaran agama kita? Tentu saja tidak, saudara ya. Ini udah bukan lagi bentuk ziarah. Kita sama-sama tahu ziarah itu tidak dilarang. Ziarah kubur itu tidak dilarang, saudara, dalam agama kita. Bahkan ya dianjurkan untuk mengingat kematian, saudara. Bukan untuk kita memasrahkan kepada ahli kubur hajat kita, persoalan hidup kita, bahkan kita berdoa kepada si ahli kubur itu. Kita menyamakan seakan-akan kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, saudara. Ini luar biasa dan tentu saja bukan ajaran agama yang benar. Ajaran agama Islam tidak mengenal ya prinsip-prinsip seperti ini. Hadapkan dirimu pada Syekh Agung itu. Syekh Agung itu siapa? Kenapa bisa disebut agung? Agungnya dari mana? Mulianya dari mana? Ya, kalau ajarannya seperti ini nggak boleh, nggak bisa kita ya, nggak bisa kita katakan agung, kita katakan mulia, apalagi kita ikuti ajarannya ya. Haram, saudara, najis gue. Ini kan suka dipahami dengan sinis oleh mereka. Kalau kita ngobrolin perkara-perkara seperti ini, langsung, oh Wahabi, nggak ziarah kubur,
Bukan boy, bukan Wahabi, bukan. Kita Muslim, mau Wahabi, mau Persis, mau NU, mau Muhammadiyah sama. Kita tidak mengharamkan. Kita melakukan ziarah kubur. Tetapi tidak seperti ini. Ketika mereka ziarah kubur, mereka meminta-minta. Ya, mereka meminta-minta kepada ahli kubur yang dikubur di makam yang mereka ziarahi itu, saudara. Mereka bahkan sampai bawa-bawa grup hadroh, ya, tetabuhan, saudara. Ya, makam-makam datuk-datuk mereka ini jadi berhala, jadi saingan, ya, dijadikan kayak saingan untuk menyaingi kebesaran Allah, kekuatan Allah. Di halaman 412, ya, buku Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Alawi. Jadi seakan-akan sama, seakan-akan diperlakukan seperti kita ini sedang menghadap Allah. Habib Abdullah Al-Haddar berkata di dalam kitab Al-Jawahir fi Manaqib Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, hadapkan dirimu pada Sang Agung itu dengan penuh ketundukan dalam kehinaan diri demi meraih harapanmu. Tunduk, pasrah, taat, itu kalau kita bicara tunduk berarti memasrahkan, bertawakal, ya, tidak seakan-akan ya tidak berdaya apa-apa, menyerahkan segala sesuatunya kepada siapa? Bukan kepada Allah, tetapi kepada si empunya makam, saudara, si ahli kubur, ya. Dalam hal ini adalah Syekh Abu Bakar bin Salim, dan menghinakan, ya, menyadari atau menampakkan bahwa kita ini hina, kita ini lemah di depan makam orang, saudara, bukan di hadapan Allah, bukan, ya. Ini persis seharusnya ini kan ditujukan ketika kita menghadap Allah, ketika kita bermunajah, ketika kita berkomunikasi kepada Allah, saudara, ketika kita menyampaikan keluhan-keluhan kita di dalam sholat, di dalam doa-doa kita, saudara. Tetapi ini di dalam ajaran mereka bukan kepada Allah, tetapi kepada makam datuk mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, saudara. Na'udzubillahi min dzalik, saudara, ya. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan seperti ini, perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang murka Allah, perbuatan-perbuatan yang bisa membawa kita terjerumus ke dalam kemusyrikan, menduakan Allah, saudara. Sementara Allah itu pencemburu, Allah tidak suka jika Allah diduakan, Allah disetarakan, sehingga dosa menyekutukan Allah itu tidak ada ampunan, saudara. Tidak ada ampunan, tidak ada perbuatan atau amal kebaikan yang bisa menghapus dosa kemusyrikan, saudara, ya. Jadi dalam kehidupan kita ada dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang bisa terhapus dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Khusus untuk kemusyrikan, nggak ada obatnya, saudara, kecuali kita taubat dan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik tersebut, ya. Kita meninggalkan kemusyrikan tersebut, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru bisa hapus. Kalau enggak sampai mati, maka naudzubillah, ya, saudara, jangan sampai, maka tercapailah apa? Su'ul khotimah. Kalau sampai tidak menyadari, tidak menginsafi, tidak bertaubat atas apa yang kita perbuat yang mengandung kesyirikan tersebut, saudara.